seorang wanita sedang menelepon dan uangnya terjatuh. Pemulung itu mengembalikan uangnya. Setelah dilihat, itu benar uangnya. "Terima kasih Bibi." "Sama-sama." Lalu ia berpaling. Wanita itu penasaran dengan kalung yang digunakan Bibi itu. Saat ditanya, ternyata itu kenang-kenangan yang sudah ia pakai hampir 25 tahun. Itu membuat Bibi murung dan langsung pergi begitu saja. Wanita itu langsung menelepon suaminya karena ia bertemu ibu tua yang memakai kalung yang sama dengan suaminya. Ia menyuruh suaminya datang ke depan apartemen mereka. Wanita itu pun mencari pemulung itu lagi dan memberikannya air sembari menunggu suaminya datang. "Kamu baik sekali, Nak. Bibi, bolehkan aku bertanya?" Bibi mengangguk. "Bibi kan sudah tua, kenapa masih memulung? Apa Bibi punya keluarga?" Bibi terlihat sedih. "Nak, aku punya anak laki-laki, tapi aku kehilangannya saat umurnya 5 tahun. Saat itu ada badai besar dengan tanah longsor di desa kami. Suamiku tak pernah ditemukan dan anakku terpisah denganku. Aku mendengar anak-anak di desa itu dibawa ke kota untuk perawatan lebih lengkap. Aku koma cukup lama dan tak ada anggota keluarga yang tersisa. Aku sangat merindukannya. Aku datang ke kota 10 tahun lalu, tapi ternyata anakku sudah diadopsi dan aku tak bisa menemukannya." Anaknya mendengar itu semua dari kejauhan, melihat ibunya yang selama ini dia cari berdiri bersama wanita yang ia cintai. Ibu belum mengetahui wanita di hadapannya adalah sang menantu. Sang anak pun berteriak dan mendekati mereka. Ibu terlihat bingung. Pria itu langsung menunjukkan liontin yang dipakainya. "Kau benar-benar anakku?" Mereka pun langsung berpelukan. "Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Aku hampir putus asa mencarimu. Maafkan Ibu, Nak. Ini semua salah Ibu. Ibu meninggalkan kamu dulu. Maafkan Ibu sudah membuatmu menderita selama ini." "Ibu, kau tidak salah. Aku mencarimu selama 25 tahun. Aku pikir tak akan bertemu denganmu lagi." "Nak, aku juga mencarimu. Aku tidak pernah menyerah mencarimu." Mereka tidak bisa menahan tangisnya. "Ma, anakmu mencarimu selama 25 tahun. Dia selalu berdoa setiap malam agar bisa bertemu denganmu." "Ma, aku janji kita tidak akan pernah berpisah lagi." Suami memperkenalkan istrinya pada sang ibu. Ibu sangat terharu dengan kebaikannya. "Ma, setelah ini kita akan hidup bersama dan kita akan menjagamu selamanya." Lalu mereka pun pulang ke rumah. Apakah kalian sayang sama ibu kalian? Like, subscribe jika iya. Aku mau lihat seberapa banyak. Saat sedang berjalan di depan apartemennya, sepasang suami istri ditabrak pemulung, membuat istri kesakitan. Suami marah kepada pemulung itu, dia langsung minta maaf. Kagetnya ternyata bapak ini adalah ayah pria itu. Ayah juga kaget. "Ayah, ada apa denganmu? Kenapa engkau memulung sampah? Siapa yang tinggal di rumah pemberianku?" "Sayang, siapa dia?" "Dia ayahku." "Kenapa kamu tak pernah bahas ayahmu?" "Ayah, aku sudah belikan ayah rumah dan mobil. Kenapa bisa sampai begini?" Ayah takut menjawab. "Apa yang terjadi? Jika ayah kesulitan, kenapa tidak menghubungiku? Rumah pemberianmu diambil oleh kakak dan iparmu." Pria itu kaget. "Itu rumah untukmu. Kenapa bisa?" "Mereka pikir aku sudah tua dan sebentar lagi akan mati. Mereka mengantarku ke stasiun untuk pulang ke kampung. Tapi uangku sudah habis. Akhirnya aku mulung keliling kota. Ini keterlaluan. Terus bagaimana biaya hidup yang aku berikan padamu?" "Uang itu diambil semua untuk melunasi kartu kredit dan cicilan mobil mereka." "Ayah, kenapa tidak bilang padaku? Aku lihat kamu sudah menikah dan aku tak ingin membebani kehidupanmu lagi." Sang istri terlihat kecewa, tapi suami tetap memberikan uang untuk ayahnya. Istrinya langsung berpaling dan menelepon seseorang. "Ayah, ambil uang ini, hubungi aku kalau tidak cukup." "Nak, bisakah aku tinggal bersamamu?" "Ayah, bukannya aku tidak mau, tapi istriku akan melahirkan. Aku harus fokus sama dia, biar tidak saling merepotkan. Aku akan sewakan rumah untukmu dan belikan pakaian baru." "Nak, apa kamu juga tidak suka dengan ayah?" "Ayah, tidak mungkin aku membencimu." Tiba-tiba istrinya datang. "Suami, kenapa selama ini kau tak pernah memberitahuku tentang ayahmu?" "Menantu, semua salahku, aku akan pergi sekarang." Menantu menghentikannya. "Jika kau pergi, sini bawa uangnya." Mereka pun berdebat dan ayah memberikan uang itu kepada menantu. Menantu meminta mertua untuk duduk dulu, sedangkan dia mau bicara dengan suaminya. "Menantu, jangan salahkan dia. Aku tak mau uang itu." "Ayah, jangan khawatir." "Suami, kenapa kau tak diskusi denganku?" "Maafkan sayang, aku gegabah. Aku pikir memberinya uang bisa selesaikan masalahnya. Tolong jangan berbohong. Aku tahu aku salah, tapi ayahku sudah tua. Ibuku meninggal. Dulu ayah membesarkanku sendirian, dan itu tidak mudah. Sayang, aku tak pernah melarang kamu mengurusnya. Lebih baiknya kita memberikan kehidupan yang layak untuk ayah." Tiba-tiba asisten mereka datang, membawakan uang 500 juta, dan sudah menyiapkan satu apartemen atas perintah istri. "Oke, kalau begitu, lanjut bekerja." "Sayang, kamu mau apa dengan uang sebanyak itu?" "Suami, uang ini tidak bisa membayar jasa ayahmu. Ketika kita kecil, orang tua selalu ada dan memberikan yang terbaik untuk kita. Apa kita tegas seperti
seperti itu dengan ayah kita sendiri. Istri mengajak suaminya untuk menemui ayah. Ayah, ini adalah bakti kami padamu dan untuk hari tuamu. Sejak kami menikah, kau adalah keluargaku. Kami akan menemanimu sampai tua. Sementara tinggal di sini dulu sampai anak ini lahir. Ayah tidak menyangka menantunya orang yang sangat baik. Aku tidak akan membiarkan anggota keluargaku dalam kesulitan. Mari kita hidup bahagia bersama. Apa kalian setuju dengan kebaikan istri ini? Like, subscribe jika iya. Komentar untuk keluarga harmonis ini. Makan malam sudah selesai, ayo makan. Terima kasih sayang. Belum sempat duduk mertua minta diambilkan saus. Adik ipar juga minta garam. Dia pun mengiyakan. Suami menegur adiknya untuk mengambil sesuatu sendiri. Sang adik tentunya tidak terima ditegur. Cuma ambilkan garam saja. Saat memberi garam, menantu lupa mengambilkan sauh untuk mertua. Dia mengambilkannya lagi. Itu membuat suaminya semakin kesal. Saat semua sudah diberikan, mertua kembali minta daging. Ipar juga menambahkan. Baik, tunggu sebentar. Kupas cangkangnya baru berikan padaku. Suami sangat kesal. Bu, apa tak bisa mengupas sendiri? Apa maksudmu? Aku datang agar dia tahu diri. Menantu mendengar omongan mertuanya. Lihat semua makanan ini, dia tidak becus. Aku kesini agar dia tahu aturan keluarga kita. Saat menantu membawakan udang itu. Kakak ipar, apa kau punya buah? Ada, aku ambilkan. Dia pun membawakan potongan buah itu untuk iparnya. Sayang sudah duduk, makan dulu. Menantu, tolong ambilkan mie gulung lagi. Saat akan beranjak, suaminya menghentikannya. Bu, istriku belum makan. Menantu, apa kamu lapar? Aku tidak lapar, Bu. Tidak apa-apa. Bagus. Menantu harus melayani keluarga suaminya sepenuh hati. Kalau ada aku di sini, kamu tidak boleh santai. Menikah di rumah kami harus jadi penurut. Anaknya sangat marah. Bu, dengan ini baik-baik. Ini adalah rumahku. Dia adalah nyonya rumah ini. Dia tidak perlu mendengarkan siapapun. Dia begitu baik pada kalian. Sudah menyiapkan semua hidangan makan malam ini. Tapi jika kalian datang hanya untuk mempermalukan istriku, lebih baik kalian pergi dari sini. Dengar, semua ini untuk kebaikanmu. Benar, Kak. Dia orang asing, kenapa kamu bela dia? Cukup, istriku tidak bisa makan gara-gara kalian. Dia pun meminta istrinya duduk dan makan. Kamu mau makan apa? Aku ambilkan untukmu. Ibu pun malu dimarahi anaknya. Kemudian, suaminya membawakan sup buah yang dibuat istri. Terima kasih sayang. Setelah kejadian itu, mereka mulai mereda. Tentu saja aku akan selalu melindungimu. Itu tugasku sebagai suami. Lain kali bela dirimu sendiri, meski mereka keluargaku. Apa kalian setuju dengan sikap suami? Like, subscribe jika setuju. Komentar untuk mertua dan ipar kurang ajar ini. Datang tiba-tiba tanpa memberitahu, mereka disambut baik saat datang. Tapi mertua dan ipar ini ternyata punya niat busuk. Awalnya mereka memuji sang menantu yang sedang hamil, membawakan banyak hadiah dan mengagumi rumah barunya. Tapi tiba-tiba, sang suami membuat pengakuan mengejutkan. Ia menyuruh istrinya untuk duduk bersama karena mereka akan membicarakan sesuatu. Bu, kenapa tidak menelepon dulu? Jadi aku bisa siapkan makanan dulu. Ah, tidak usah repot, kami hanya mau mengobrol. Kakak ipar, rumahmu lumayan bagus. Beda banget dengan rumah kontrakan kami. Ia mengalihkan pembicaraan, menanyakan pekerjaan adik iparnya. Aku sudah berhenti bekerja. Ia pun heran pada adik iparnya. Menantu, hari ini kami kesini. Ada sesuatu yang mau kami katakan. Kakak ipar, kamu kan sudah lama menikah dengan kakakku, dan kita ini adalah keluarga. Dia hanya tersenyum. Selama kalian pacaran dulu, ibu sudah anggap kamu seperti keluarga. Tapi kami mengalami sedikit masalah ekonomi. Bu, aku tidak mengerti. Memangnya ada apa? Lalu ibu melihat anak laki-lakinya. Istri, aku belum pernah memberitahumu tentang ini. Semua uang pernikahan 500 juta itu aku pinjam dari sepupu dan temanku. Jadi, mungkin kamu bisa bantu aku untuk bayar. Kamu bisa jual emas yang diberi orang tuamu 700 juta, jadi masih sisa 200 juta untuk membayar kontrak rumah ibu. Istri syok mendengar semua itu. Sang istri jelas menolak. Dia merasa dijebak karena dari awal tidak pernah minta pernikahan mewah. Bukannya sadar diri, mertua dan iparnya malah ngamuk, mengancam mau bikin gosip. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Kakakku berhutang karena dia menikahimu. Apa susahnya kamu beri uangnya dan hutang itu lunas? Perdebatan semakin sengit. Sudah, berhenti berdebat. Jadi gini saja, aku pinjam uangmu dulu. Nanti tunggu aku sampai punya uang. Ibu pasti kembalikan uangmu. Bu, aku tidak mau pinjamkan uang padamu karena ibu tidak mungkin bisa kembalikan. Dan kau adik, kau tidak bekerja, mau bayar pakai apa? Bahkan suaminya tega mengancam tidak sudi mengakui anak dalam kandungannya jika tidak mau membayar hutang-hutang itu. Tapi mereka salah pilih lawan. Istri memang sudah curiga, ternyata sudah merekam semua percakapan mereka dari awal. Suami, aku tidak menyangka, tapi semua percakapan kita sudah aku rekam, dan aku akan viralkan semua ini. Gak usah banyak tingkah, besok kita cerai, dan sekarang angkat kaki dari rumahku. Setuju gak kalau suami dan mertua kayak gini mending didepak aja? Like dan subscribe kalau kalian dukung keputusan istri. Jangan lupa komentar untuk mertua, ipar, dan suami jahat ini.